Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-39, ya. Bab yang ke-39, bab ini adalah bab berkenaan dengan bab hakul jar wal wasiyati bih. Jadi hak berkenaan dengan tetangga, jiran, dan berwasiat berkenaan dengan jiran ini. Baik, ada beberapa ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil untuk bab ini, ya. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Taib. Dan kemudian setelah itu ada beberapa hadis yang diambil untuk bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar dan Aisyah, keduanya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka kalau Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Saya akan bacakan seluruh hadis, ya, ataupun mungkin sebagian dulu. Kemudian hadis wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak, ya, wa ta'ahad jiranak. Dan wa fi riwayatin lahu an Abi Dzar qala inna khalili awsa sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranik fasibhum minha bima'rufin. Dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Dalam riwayat Imam Muslim lainnya juga dari Abi Dzar, beliau berkata bahwasanya kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, jika engkau memasak makanan berkuah, maka perbanyaklah airnya, kemudian lihatlah keluarga dan tetangga-tetanggamu, lalu berikan mereka dengan cara yang baik. Kemudian hadis yang berkenaan dengan dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna keimanan, demi Allah tidak sempurna keimanan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna keimanan. Qila man ya Rasulullah, kemudian dikatakan kepada Nabi, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquh, beliau menjawab orang yang tetangganya tidak aman karena kejahatannya. Muttafaqun alaih.
Dan riwayat Muslim dikatakan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya dari kejahatannya. Kemudian ayolah wal akhwat, hadis selanjutnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu, dari Abi Hurairah juga ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seseorang tetangga, jiran meremehkan pemberian tetangganya yang lain, sekalipun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing. Wa anhu, ya, wa anhu, ini kembali kepada siapa? Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari. Thumma yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu berkata, kenapa saya melihat kalian mengabaikan sunnah ini? Demi Allah saya akan memikulkannya di atas bahumu. Taib, ayolah akhwat. Ini adalah beberapa hadis berkenaan dengan berwasiat terhadap tetangga ataupun berbuat baik terhadap jiran atau tetangga. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah itu membawakan satu tajuk besar. Tajuk besarnya adalah apa? Haqqul jar wal wasiyatu bih. Hak seorang tetangga, jiran, dan wasiat berkenaan dengannya. Kalau kita memberikan definisi daripada kata-kata jar ini, al-jar ataupun tetangga atau jiran itu biasanya kita definisikan sebagai orang yang rumahnya melekat dengan rumah kita atau berdampingan dengan rumah kita. Itulah yang masuk dalam kategori jar, ya. Lalu berapa rumah sebenarnya? Karena ada jar ataupun jiran yang jauh, ada jiran yang dekat, ya. Memang ada beberapa riwayat athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa yang masuk dalam kategori jiran itu adalah 40 rumah dari setiap sisi. 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Dan ini yang perlu untuk kita lebih yakinkan lagi, bahwa yang masuk dalam kategori tetangga atau jiran di sini adalah yang langsung berdampingan dengan rumah kita. Sedangkan yang lain daripada itu, kalau seandainya khabar ataupun athar berkenaan dengan 40 rumah itu benar, maka itulah yang akan dipakai dalam definisi dalam syariat. Tetapi kalau seandainya riwayat-riwayat tersebut tidak menunjukkan benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana kita mengukurnya? Ukurannya kembali kepada kebiasaan. Ukurannya kembali kepada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi kalau seandainya masyarakat dalam satu kampung itu menganggap bahwa yang masuk dalam kategori jiran itu adalah 10 rumah, 20 rumah, 30 rumah, itulah yang dipakai. Ya. Jadi kembali kepada kebiasaan masyarakat. Kalau seandainya kita sekarang berada di negara Singapura ini, mungkin hanya 1-2 rumah, itulah yang dikatakan sebagai jiran. Maka itulah yang berlaku di negara Singapura. Tetapi berbeda kalau seandainya kita hidup di mana? Di kampung. Karena kalau di kampung itu, yang dimaksud dengan kategori jiran itu, mungkin saja kampung sebelah pun masuk dalam kategori jiran. Ya, mungkin ketika kita pergi ke satu kampung itu, kemudian kita bertanya kepada tetangga kampung, kamu tahu nggak ini? Oh iya, kenal, itu adalah tetangga saya. Setelah kita pergi ke rumahnya, antara rumah dia dengan tetangga dia berkilo-kilometer. Ya, itu banyak terjadi. Karena memang akhirnya definisi jiran itu kembali kepada apa? Kembali kepada kebiasaan yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Maka kalau seandainya masyarakat menentukan bahwasanya yang masuk dalam kategori jiran itu adalah 2 rumah, itulah yang masuk. 3 rumah, itulah yang masuk dalam kategori jiran di dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan satu ayat. Ayat tersebut ada di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-36. Di mana di dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada beberapa golongan. Salah satunya itu adalah al-jar. Ya, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Dari sini akhirnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jiran ataupun jar ini, tetangga ini terdiri daripada 3. Yang pertama adalah ada seorang tetangga yang mempunyai hubungan darah dengan kita dan dia adalah seorang muslim. Yang seperti ini dia mempunyai 3 sekaligus hak. Pertama, dia mempunyai hak sebagai seorang tetangga, dia mempunyai hak sebagai seorang kerabat, dan dia mempunyai hak sebagai seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tetangga yang mungkin dia adalah orang jauh, tetapi kita bertetangga dengan dia dan dia adalah seorang muslim. Dalam hal ini, orang yang kedua ini, definisi yang kedua ini, golongan yang kedua ini daripada jiran yang saya sampaikan ini mempunyai 2 hak. Hak yang pertama adalah apa? Hak dia sebagai seorang jiran. Kemudian yang kedua, hak dia sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, ada seorang jiran, mungkin dia bukan muslim dan bukan kerabat. Maka dalam hal ini, berlaku baginya 1 hak. Hak sebagai seorang jiran. Kalau seandainya jiran yang bukan muslim tersebut adalah keluarga kita, maka ia juga mempunyai hak berupa hak sebagai seorang keluarga, kerabat. Ya. Maka jiran-jiran tersebut mempunyai kewajiban, mempunyai hak-hak, ya. Hak-hak. Ada hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada dia, ada juga hak-hak yang kita perlu untuk dapatkan dari mereka, dan ada hak-hak yang perlu untuk kita hilangkan ataupun tidak boleh kita lakukan. Ya. Maka setelah itu, al-muallif rahimahullah ataupun penulis buku ini, penyusun buku ini menuliskan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha tadi, ya. Dari Ibnu Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadis Ibnu Umar itu adalah berisi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada jiran sampai-sampai saya mengira bahwasanya jiran tersebut akan kita warisi. Ya, kalau seandainya akan mewarisi, itu menunjukkan dekatnya yang dinamakan dengan jiran ini. Bukan berarti bahwasanya Jibril yang akan menjadikannya ini sebagai warisan, tidak. Tetapi seolah-olah akan turun wahyu melalui Jibril, ya, yang memberikan syariat akan adanya warisan yang didapatkan oleh jiran kita. Karena kenapa? Karena Jibril setiap dia turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah jiran. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap ini mungkin saja suatu hari, kata Nabi menganggap begitu, mungkin saja suatu hari Jibril akan datang dengan ayat yang menyuruh saya untuk memberikan warisan kepada tetangga saya, kepada jiran saya. Karena begitu banyaknya Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada jirannya. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, ya, hadis dari Abi Dzar. Hadis dari Abi Dzar ini adalah hadis yang berisi bahwa apabila seseorang mendapatkan keluasan rezeki, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluasan rezeki, ya. Kemudian setelah itu dia di dalam rezekinya tersebut dia bisa berbagi dengan tetangganya, maka hendaklah dia berbagi. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan, memberikan contoh, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau seandainya engkau memasak makanan yang berkuah, ada kuahnya, maka perbanyak kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Ya, bagikan kepada tetanggamu. Bagikan kepada tetanggamu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar. Ya. Jadi bukan hanya di sini yang dinamakan dengan makanan yang berkuah. Mungkin kalau seandainya ada orang yang mendapatkan rezeki berupa misalnya dia baru balik daripada Johor, dan di Johor dia mempunyai kebun misalnya. Di kebunnya tersebut ada mangga, ada apalah, ada durian misalnya, bawa balik. Ketika sampai di rumahnya, berbagi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya.
Ya, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, berbagi kepada jirannya, berbagi kepada tetangganya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kalau seandainya engkau memasak daging, daging tersebut adalah daging yang berkuah. Dan kalau seandainya ia adalah merupakan daging yang berkuah, perbanyak kuahnya, bagikan kepada jiranmu, ya. Berikan kepada jiranmu. Apalagi kalau seandainya bukan hanya kuahnya yang diberikan, tetapi juga dengan dagingnya. Itu jauh lebih baik, ya. Itu jauh lebih baik. Kalau seandainya misalnya kita juga mempunyai minuman, bukan hanya makanan sebenarnya di sini. Kita mempunyai kelebihan minuman misalnya. Kalau seandainya kita baru datang dari NTUC misalnya, kemudian kita membeli banyak sekali susu, kita mungkin lihat, oh ini nggak mungkin habis ini susu tersebut, sedangkan expirednya mungkin adalah 3 atau 4 hari atau 5 hari kan, bagikan kepada tetangga-tetangga kita, ya. Begitu seterusnya. Kalau seandainya tiba-tiba Allah memberikan kepada kita rezeki, kemudian akhirnya kita memberikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita ataupun jiran-jiran kita. Kemudian, ayolah kembali hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dengan 3 kali sumpah. 3 kali sumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ini adalah perkataan yang dimulakan dengan sumpah, yang artinya demi Allah tidak sempurna keimanan, demi Allah tidak sempurna keimanan, demi Allah tidak sempurna keimanan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, ingin mengetahui siapakah gerangan yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak sempurna keimanannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyatakan dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali mengetahui siapa mereka, maka mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Qalu ya Rasulullah, man? Siapa mereka ya Rasulullah yang kamu katakan tidak sempurna keimanannya itu?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man la ya'manu jarahu bawa'iquhu," yaitu orang-orang yang tidak mampu memberikan rasa aman dari kejahatannya terhadap jirannya. Kejahatan apa saja di sini? Banyak. Pengkhianatan boleh masuk dalam kategori itu, kezaliman, memusuhi, permusuhan. Ya, ini masuk dalam kategori orang-orang yang tidak bisa memberikan rasa aman terhadap saudaranya. Ya, makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mengatakan tidak sempurna keimanan orang-orang yang tidak mampu memberikan rasa aman orang-orang yang berada di sekitarnya. Walaupun mungkin dia tidak langsung menterornya, tidak langsung menzaliminya, tetapi dengan kata-katanya, dengan cara-caranya, ketika dia keluar rumah dia buang muka, ketika dia keluar rumah dia bermuka masam misalnya, seolah-olah dia marah sehingga tetangganya ini merasa sempit dadanya dikarenakan kelakuan daripada saudaranya tersebut atau tetangganya tersebut. Ini bisa masuk dalam kategori yang tidak bisa memberikan rasa aman. Karena memang kita sebagai seorang muslim itu, Nabi sudah sampaikan, menjadi seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa mengambil contoh dari seekor lebah. Lebah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hinggap di mana saja dia tidak akan pernah merusak. Hinggap di mana saja dia tidak akan pernah merusak. Dimanapun dia hinggap, insya Allah dia tidak merusak. Lebah itu mengambil sesuatu yang manis-manis, mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu madu. Dan lebah itu tidak akan pernah menyerang, tetapi sekali diserang dia tidak akan mundur. Itulah lebah. Itulah yang ingin kita contoh dari seekor lebah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita perlu untuk kita berikan keamanan, kenyamanan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini ayyuhal ikhwah wal akhwat menjadi dalil haramnya permusuhan kepada jiran, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, contohnya saja misalnya dengan perkataan, kita memperdengarkan kepada dia perkataan-perkataan yang mengganggunya. Ini masuk dalam kategori yang tidak memberikan rasa nyaman terhadap terhadap jiran kita. Makanya ya ikhwah, kalau seandainya kita memutar televisi misalnya atau
radio misalnya. Paling tidak, jangan sampai keluar daripada rumah. Cukup kita saja yang dengar. Karena mungkin saja dia tidak mau mendengarkan apa yang kita dengarkan. Cukup kita saja yang dengar apa yang kita ingin dengarkan. Tidak perlu sampai keluar. Apalagi kalau seandainya kita malah mensetel misalnya, mohon maaf, hal-hal yang tidak baik, misalnya lagu-lagu atau apa semuanya dengan suara yang keras. Ini mengganggu saudara-saudara kita. Ya, gangguan-gangguan tersebut adalah sesuatu yang bisa mengganggu jiran. Baik radio maupun apa lagi? Televisi misalnya, ataupun musik misalnya. Ini adalah hal-hal yang mengganggu saudara kita, ya. Maka ayolah ikhwah, jangan sampai itu mengganggu mereka. Ataupun dengan perbuatan. Ya. Ataupun dengan perbuatan. Contohnya apa? Kalau kita sapu, lagi menyapu misalnya di depan blok, ya kan? Kemudian sampahnya itu kita sapu ke depan apa? Pintu rumah jiran. Ini kan mengganggu dengan perbuatan itu. Ya. Kemudian kalau seandainya misalnya dia punya dia punya pintu misalnya, di depan pintunya diberilah bunga yang bermacam-macam sehingga kita punya jiran pun nak masuk ke rumahnya susah karena banyaknya bunga-bunga. Ketika misalnya kita dikasih tahu, tolonglah ini kan jalan, diatur bunganya, apalah ini tak cinta terhadap, bukan begitu. Orang mempunyai hak juga untuk jalan. Maka kalau seandainya itu adalah tempat umum, jangan dijadikan sebagai tempat untuk hal-hal yang menjadi kesenangan kita sendiri. Jangan, ya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Apalagi sekarang kita tinggal, rumahnya itu rumah flat, ya. Ada di atas, ada di bawah. Kalau anak-anak kita di atas main bola, di bawah terdengar. Kira-kira terdengar nggak di bawah itu? Terdengar. Ya. Makanya kalau seandainya kita juga punya anak-anak, kita perlu untuk ajarkan mereka juga untuk menghormati jiran. Nah, jangan main bola di dalam rumah. Kalau mau main bola di mana? Di bawah blok boleh tak? Di sini. Ya. Di padang misalnya. Jangan di dalam rumah. Dari dia rumah itu mengganggu orang-orang yang berada di bawah kita. Ataupun misalnya tumbuh-tumbuh, kalau biasa juga kan ada orang yang ingin gantung sesuatu, pukul aja, mengganggu. Apalagi bukan pada waktunya. Ada orang yang nak gantung sesuatu, dia pukul drill, ya, drillnya pukul 11 malam. Itu waktu tidur, ya. Itu sudah waktu tidur itu mengganggu jiran kita. Yang seperti ini mungkin itu adalah sesuatu yang kita tidak pikirkan bahwa itu mengganggu jiran kita. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak sempurna keimanan orang-orang yang melakukan seperti itu. Nabi yang katakan itu, tidak sempurna keimanan, tidak sempurna keimanan, tidak sempurna keimanan yang tidak mampu memberikan rasa aman terhadap jirannya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya, baik dengan perkataan ataupun perbuatannya. Ingat, misalnya saja kita punya sepeda ataupun bicycle, ya. Ya, bicycle jangan simpan di depan pintu jiran kita, karena itu otomatis akan mengganggu dia. Maka segala hal-hal seperti ini sebagai orang yang beriman harus betul-betul dia perhatikan, karena ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam, ya. Kalau Islam mengatakan la yu'min, itu kan menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Begitu juga ya wal akhwat, ya. Segala sesuatu yang membahayakan jiran kita hendaklah kita hindarkan, ya. Misalnya saja kita punya tanaman ini. Tanaman kita sudah biasanya kan tinggi, masuk ke dalam pekarangan daripada jiran kita. Nah, ini sampai misalnya, mohon maaf, kalau sudah sampai begini masuk ke dalam rumah jiran kita, itu kotorannya kemana kira-kira? Ke rumah siapa itu? Kita tidak lihat buahnya ini, tapi kita lihat apanya? Kotorannya masuk kepada jiran kita. Dan kalau
daun-daunnya, rantingnya, itu semuanya masuk. Ini perlu untuk kita senantiasa sampaikan. Ya, memohon maaf. Kalau bisa ya dipotong. Ya, kalau bisa memang dipotong karena itu adalah sesuatu yang mengganggu. Ya, maka ya Allah, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Menyakiti seorang jiran ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Dan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat menyakiti jiran ini bukanlah bagian daripada sifat orang-orang yang beriman. Bahkan dia bertentangan dengan yang namanya kebenaran. Baik. Kemudian ayolah kawan-kawan. Selanjutnya di situ dikatakan bahwasanya hadis Abi Hurairah, la yamna'u jarun jarahu ay yagriza khashabatan fi jidarihi. Ini berkenaan dengan seseorang yang ingin merenovasi rumahnya. Ya. Kan biasanya kalau orang merenovasi rumah, renovation ya, otomatis ada kayu, ada apa yang akan mengenai dinding tetangganya. Kalau seandainya tetangga atau jirannya mengatakan tak boleh, tidak boleh ada satupun yang tertancap di dinding saya, mungkin saja akan mengganggu hal tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwasanya itu tidak diperbolehkan untuk melarang seseorang kalau seandainya ia ingin merenovasi rumahnya untuk mungkin saja meletakkan ada kayu di situ untuk mempermudah pembangunan yang dia lakukan. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Singapura ini saya lihat tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau di negara-negara seperti di tempat lain ya, kalau kita berjiran itu, kadang-kadang saluran air jadi satu. Kadang-kadang saluran air kita antara tetangga kita dengan yang di samping kita itu satu saluran airnya. Jadi ini atap, kemudian setelah itu saluran airnya di tengah-tengah. Itu biasa. Ya, itu biasa. Coba kalau seandainya tetangga kita mengatakan tidak boleh ada saluran air di situ. Kira-kira siapa yang kena banjir? Kedua-duanya bisa kena banjir. Yang dari apa namanya? Yang dari jiran kita masuk ke tempat kita, yang dari kita masuk ke tempat jiran kita. Maka jangan mau menang sendiri. Perlu untuk kita ketahui apa yang boleh dilakukan oleh jiran kita dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh jiran kita. Bahkan itu sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu an ketika melihat ada beberapa orang yang seolah-olah tidak setuju, ya, seolah-olah tidak setuju apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga Abu Hurairah berkata apa? Mali arakum anha mu'ridin. Kenapa saya lihat kalian itu seolah-olah tidak terima ini? Ya, tidak terima hal ini. Ya, yang dimaksud tidak terima hal ini adalah sunnah seperti ini tidak kalian terima. Padahal ini ada datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa kalian menolaknya? Ya, itu Abu Hurairah mengatakan demikian. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan kalau seandainya kalian memang tidak akan menerimanya, saya akan pikulkan kayu-kayu itu di atas bahu kalian. Kalian yang pikul kayu itu sambil orang-orang merenovasi rumahnya, membangun kembali rumahnya. Nah, ini hadis dari Abi Hurairah. Dan ini ayolah kawan-kawan, segala hal seperti ini memang perlu untuk saling toleransi antara seorang jiran dengan jiran yang lainnya. Ini pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang yang bernama Muhammad bin Maslamah itu bersitegan ataupun berselisih dengan siapa? Jirannya. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan air. Ya, berkenaan dengan air. Air apa? Air yang mengalir di kebun mereka. Salah satu di antara mereka tidak mau mengalirkan air kepada jirannya. Sehingga airnya penuh dengan kebunnya penuh dengan air, yang lainnya tidak ada air karena dia tahan air itu. Maka hal tersebut diadukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya Umar orangnya adalah antum tahu sendiri bagaimana Umar kalau menjawab. Kata Umar, kalau kamu tidak mau mengalirkannya ke kebunnya, saya akan alirkan di perutmu. Ya, itu kata Umar. Kalau kamu tidak mau alirkan ke kebunnya, saya akan alirkan ke perutmu. Ya.
Maka orang itu langsung mengatakan kalau begitu oke, kita akan alirkan. Ya. Karena memang itu kalau seandainya ditahan airnya, malah akan membuat yang lainnya kekeringan. Dan kalau kekeringan, yang lainnya tidak bisa untuk bercocok tanam. Karena yang dinamakan dengan tanaman ini memerlukan yang namanya air. Ya, itulah akhirnya antara satu jiran dengan jiran yang lainnya harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Ya, yang lainnya. Sehingga insya Allah hidup itu jauh lebih indah kalau kita saling memahami antara satu jiran dengan jiran yang lainnya. Wallahi saya katakan adalah hal yang sangat berat kalau seandainya kita berselisih dengan jiran. Karena bagaimana ya? Tiap hari kita kembali ke rumah kita, jiran jadi musuh. Coba bagaimana perasaan kita itu? Kalau setiap hari kita balik rumah, jiran kita yang jadi musuh kita. Tak tenang hidup kita itu. Tidak tenang hidup kita itu. Malah seharusnya jiran itulah yang harus kita jadikan sebagai sahabat. Karena terus terang, kalau seandainya terjadi sesuatu dengan kita, yang pertama kali akan turun menolong siapa? Jiran juga. Antum mau telepon misalnya, kita tinggal di Bedok, kemudian kita punya saudara di Jurong. Kita mau telepon yang di Jurong dulu. Berapa jam dia sampai ke rumah? Dari Jurong ke Bedok berapa jam? 45 menit kan? Tetapi kalau seandainya kita punya jiran, kita baik dengan jiran kita, mungkin saja kita meminta tolong kepada jiran kita. Dan kalau seandainya kita tinggalkan rumah kita apa lagi namanya? Amanahkan kepada jiran kita yang memang amanah, tolong ya jaga-jaga rumah. Insya Allah dia akan jaga. Walaupun sekarang memang ada yang dinamakan dengan CCTV, ya ada CCTV. Tetapi lebih tenang juga kalau seandainya kita bisa amanahkan rumah kita kepada jiran kita. Makanya jiran ini perlu untuk kita berbuat baik kepada mereka. Mereka pun perlu berbuat baik dengan kita, saling. Karena memang kita sudah berdekatan. Itulah Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik dengan jiran kita. Memperhatikan hak-hak mereka. Ya, melakukan kebaikan sedini mungkin kepada mereka. Dan mengharamkan untuk melakukan permusuhan kepada jiran kita. Karena itulah di dalam hadis selanjutnya dikatakan apa? Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Ya, muttafaqun alaih. Ini ayolah wal khawat berkenaan dengan jiran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Biasanya kata-kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena keimanan kepada Allah, keimanan juga kepada hari akhir. Dan kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir, mereka adalah orang-orang yang akan berbuat baik kepada siapa? Kepada jirannya. Mereka adalah orang-orang yang akan menghargai tamunya. Mereka adalah orang-orang yang akan berkata baik. Kalau seandainya dia tidak mampu berkata baik, maka dia akan diam. Jangan sakiti orang lain dengan perkataan kita. Jangan sakiti orang lain dengan perbuatan kita. Jangan. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain baik dengan perkataan ataupun perbuatan kita. Ya, ini sama ya. Kemudian yang hadis 310 itu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minka baba. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan hadiah kepada jirannya. Kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya itu mempunyai beberapa jiran ini. Kemudian saya ingin memberikan hadiah. Kepada siapa saya harus berikan hadiah itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Kepada orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Kalau seandainya memang hanya ada satu yang mau diberikan hadiah. Tetapi kalau seandainya yang kita punya itu adalah dua,
maka silahkan berikan kepada siapapun yang kita akan berikan. Kemudian ayolah wal akhwat, di sini juga ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ya nisa al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Ya. Jadi wahai wanita-wanita muslimah, jangan seseorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya yang lain sekalipun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing. Artinya, apapun hadiah yang diberikan oleh jiran kita kepada kita, hormati. Apapun hadiah itu. Selama hadiah itu adalah hadiah yang bermanfaat, silakan, ya. Karena biasanya ada seseorang itu setiap pulang dari jauh misalnya kan, dia datang dari mana misalnya, dari Saudi, ada air zam-zam, mungkin dia kasih air zam-zam hanya bukan sebotol pun, mungkin hanya setengah botol. Itu jangan diremehkan, artinya jangan dihina. Apalah nih, kasih tak agak-agak, tak perlu. Ya karena mungkin dia akan membagikan kepada banyak orang. Ya, jangan dianggap sepele hal-hal seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang baru balik dari Mekah, biasanya kan bagi kurma ajwa itu. Setiap mungkin jiran itu hanya dapat berapa? 7 biji misalnya kan. Sudah terima. Jangan jangan diremehkan. Ini 2 kilo pun saya boleh beli di pasar Gelang. Ya kan? Jangan. Terima apa adanya. Karena memberikan hadiah itulah yang akhirnya akan menimbulkan rasa sayang antara satu dengan yang lainnya, rasa suka antara satu dengan yang lainnya. Jangan diremehkan, walaupun mungkin hanya kaki kambing. Kalau kaki kambing itu mungkin di sini tidak dipakai ya. Di sini dipakai nggak kaki kambing itu? Saya kira dibuang. Hah? Oh, atau tetap ada yang ambil. Ya, tetapi kalau seandainya mungkin ada yang memberikan kaki kambing, terima. Ya, terima. Mungkin kita bertanya, ini mau diapakan kaki kambing ini? Ya, silakan. Jangan sampai kita meremehkan pemberian orang lain. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk kepada bab birrul walidain wasilatul arham. Ya, bab birrul walidain wasilatul arham. Bab ini berkenaan dengan bab berbakti kepada orang tua dan mempererat hubungan keluarga. Oh, maaf karena suara ini belum terlalu baik ya, karena masih serak. Oke. Bab berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat hubungan keluarga. Al-Muallif rahimahullah itu menjelaskan berkenaan dengan bab birrul walidain wasilatul arham. Bab berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga mempererat hubungan silaturahim. Oke. Al-walidan ataupun dua ibu bapa ini yang masuk dalam kategori ini adalah ayah dan ibu kita. Ya, ayah dan ibu kita. Dan di dalam ayat ataupun di dalam ayat yang dibacakan juga suratun Nisa ya, sama juga saya lihat ini ayatnya itu menjelaskan berkenaan dengan adanya perbuatan baik yang perlu untuk dilakukan kepada kedua orang ibu bapa kita mengikut nas ataupun ayat yang ada di atas itu ya. Dan kita perlu juga untuk silatul arham. Silatul arham itu juga yang disampaikan oleh ayat yang ada di atas. Apa ayatnya? Sama sebenarnya ayat yang sebelumnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum wa ma malakat aymanukum, dan beribadahlah kepada kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Sebenarnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu datang setelah kewajiban kita menyembah kepada Allah. Ya. Datang setelah kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surah Al-Isra di mana Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya. Yang langsung setelah itu perintahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan kalau tidak salah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Di situ dikatakan baik salah satu di antara mereka yang masih hidup atau kedua-duanya masih hidup. Jangan sekali-kali engkau katakan kepada mereka perkataan uff. Uff itu adalah sebuah perkataan penolakan. Ya, sebuah perkataan penolakan yang menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita. Kita katakan apa? Uff. Ah. Kalau kita biasanya terjemahkannya di dalam bahasa kita adalah kata-kata ah. Kalau disuruh, kamu harus begini, nantilah, gitu kan. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang baik, yang mulia. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan wahfidh lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya wahfidh lahumā janāha dzull, hendaklah engkau merendahkan dirimu di hadapan mereka berdua. Minar rahmati wa qur rabbirhamhumā, dan berdoalah, ya Allah rahmati kedua orang tua saya sebagaimana mereka berdua waktu kecilku mereka menyayangiku. Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka doa orang tua itu adalah doa yang sangat mujarab. Mustajab sekali. Hati-hati. Doa orang tua itu adalah doa yang sangat mustajab. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan, ketika orang tuamu merasa khawatir, takut, tidak berani menyampaikan sesuatu kepadamu, itu menunjukkan kamu adalah anak yang durhaka. Kalau orang tua kita mau menyatakan sesuatu kepada kita, takut-takut kan? Aduh, takutlah nak bilang begini sama anak saya sendiri. Sama anak sendiri, dia takut untuk menyampaikan. Para ulama mengatakan, ketahuilah bahwa itu ciri-ciri Anda adalah anak durhaka. Ya, kalau seandainya orang tua kita sudah takut kepada kita, khawatir kepada kita, karena pada hakikatnya kitalah yang perlu menghormati mereka. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan dia perlu mengingat bahwa sesungguhnya ibunya ya mengandungnya selama berapa bulan? Ya. 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, di atas sakit, di atas kesakitan. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian setelah itu dia disusukan oleh ibunya selama berapa tahun? 2 tahun. Ya. Kemudian akhirnya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut dikatakan anishkurli, bersyukurlah kepadaku, dan kemudian bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua. Ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali. Bahkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalaulah seandainya orang tua kita adalah seorang yang bukan muslim sekalipun, kita tetap perlu berbakti kepada mereka.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa qul lahumā qawlan karīmā wa shahibhumā fil dunya ma'rūfa. Itu yang dikatakan juga di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan apa namanya? Jangan taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, engkau tetap mempunyai kewajiban untuk memperlakukannya dengan baik selama engkau hidup di dunia. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah engkau berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa besarnya hak orang tua daripada anaknya. Ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, tidak ada satupun salah satu ada salah satu dosa yang apabila dilakukan oleh manusia, ya, ada dosa yang dilakukan oleh manusia, salah satunya akibat dari dosa itu langsung dibalas oleh Allah sebelum dibalas di akhirat. Salah satunya adalah dosa kepada kedua orang tua. Makanya hati-hati, orang tua kalau sudah berdoa, dia angkat tangannya ke langit, kita dalam bahaya. Kalau seandainya kita menyakiti hati orang tua kita, kemudian dia angkat tangannya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kita sesuatu yang kita tidak inginkan, kita dalam bahaya. Kalau hatinya sudah sakit. Makanya jangan sakiti hati orang tua kita. Bahkan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seperti yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan keadaan ibu kita ketika mengandung kita. Dikatakan di situ wahnan ala wahni. Ibu kita ketika mengandung kita itu lemah di atas lemah. Ya, lemah di atas lemah, dan dia akan merasakan yang namanya sakit yang luar biasa. Apalagi kalau seandainya dia melahirkan. Ini adalah sakit yang luar biasa, ya. Dan inilah yang menjadikan hak mereka sangat besar, ya, sangat besar bagi kita, anaknya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Ya. Taib, ini juga adalah hadis, ini juga adalah ayat yang berkenaan dengan silaturahim. Tetapi masih berkenaan dengan kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis yang 312 ini kan berkenaan dengan silaturahim. Tapi saya mau sampaikan bahwa silaturahim ini adalah sesuatu yang memang juga dianjurkan oleh Islam. Cuma saya mau sampaikan juga berkenaan dengan pemahaman kita berkenaan dengan silaturahim. Silaturahim yang selama ini kita pahami adalah menyambung hubungan. Walaupun hubungan tersebut adalah hubungan yang tidak ada hubungan darah. Sebenarnya kata-kata silaturahim di dalam Islam itu lebih kepada menyambung hubungan antara yang sedarah. Maksudnya saudara siapa? Di sini apa? Yang ada kalau kita mempelajari ilmu warisan, ya, yang masuk dalam kategori saudara itu yang bisa saling mewarisi. Itulah yang dianggap sebagai silaturahim itu. Jadi silaturahim di situ itu siapa? Melakukan hubungan baik dengan ibu bapak kita, dengan anak kita, dengan saudara laki-laki kita, dengan saudari perempuan kita, dengan saudara seayah kita, dengan saudari seibu kita. Ini masuk dalam kategori dengan pakcik kita, anak pakcik kita. Ini kan semuanya masuk dalam kategori yang warisan. Inilah yang masuk dalam kategori sebenarnya silaturahim. Berbeda dengan pemahaman silaturahim yang kita ketahui selama ini, ya. Ini berbeda dengan silaturahim yang kita pahami selama ini. Kalau kita silaturahim selama ini kan pokoknya teman pun masuk dalam kategori silaturahim, tidak. Kalau di dalam Islam yang dimaksud dengan silaturahim yang mempunyai hubungan sedara. Makanya ada kata-kata rahim. Rahim itu adalah kembali kepada rahimul mar'ah, ya, rahimul mar'ah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah silaturahim ini, Nabi mengatakan bahwasanya laisal wasilu man qata'ak. Ya. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu kepada orang yang melakukan hubungan tali silaturahim kepadamu. Jadi gini, biasa ada orang yang dia akan berkunjung kalau dia dikunjungi. Ya. Itu biasanya ada orang seperti itu. Oke lah, dia datang, oke lah kita datang lagi. Ya, itu kata Nabi, itu bukan orang yang melakukan silaturahim. Tetapi Nabi menyatakan yang silaturahim itu adalah orang yang apabila orang lain memutuskan, dia yang menyambung. Tetapi kalau seandainya sudah disambung-sambung, dia tetap tidak mau tersambung, ya sudah. Tetapi kita mempunyai satu yang diminta dan dianjurkan oleh Nabi, tetap kita menjaga hubungan tersebut. Jadi kalau seandainya orang itu mau menerima hubungan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ambil hadis yang ke-312. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaihi. Ya. Hadis dari Abdurrahman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beliau. Jadi Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disuka oleh Allah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya adalah apa? As-salatu ala waqtiha. Saya kira kita sudah tidak perlu untuk menjelaskan bagaimana kedudukan salat di dalam Islam, karena salat ini satu-satunya perintah yang langsung diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantaraan Jibril. Satu-satunya perintah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan Jibril. Kalau yang lainnya kan melalui perantaraan Jibril, tetapi salat ini tidak. Dan itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Jadi ini menunjukkan betapa tingginya derajat daripada salat tersebut. Salah satunya adalah salat pada waktunya, di awal waktu. As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Karena itu, salah satu orang yang akan mendapatkan keuntungan dalam salatnya adalah orang yang menjaga waktu-waktu salat. Nabi di Al-Quran menyatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu-waktu salat dan salat al-wusta. Salatul wusta itu apa? Salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dengan khusyuk. Ya. Kenapa salat asar? Salat asar ini sebenarnya banyak orang yang lalaikan, walaupun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Pertama, karena salat asar itu biasanya berada di waktu akhir-akhir kita beraktivitas, sehingga keinginan untuk pulang ke rumah lebih besar. Dari office misalnya pukul berapa? Pukul 5 pun biasanya kan. Pukul 5. Pukul 5 apakah kita langsung sholat di office? Tidak. Biasanya balik rumah dulu. Sampai rumah pukul 6. Sampai di rumah tidak langsung sholat juga, karena biasanya makan dulu, istirahat dulu, baru sholat. Banyak-banyak orang yang melaksanakan sholat asar ini lambat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salatul wusta di sini yang dimaksud adalah salatul asar. Maka Nabi juga pernah menggambarkan salah satu tanda, ciri-ciri orang-orang munafik adalah suka mengakhirkan sholat asarnya. Suka mengakhirkan sholat asarnya. Nabi mengatakan apa? Afala unabbiuka bisolatil munafik. Mau tidak saya sampaikan kepada kalian bagaimana sholatnya orang munafik? Kemudian para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Orang-orang munafik ini kalau sholatnya malas. Kalaupun mereka sholat, mereka melaksanakannya semata-mata karena ingin dilihat oleh manusia. Kemudian kata Nabi,
Orang munafik ini kalau datang waktu sholat asar, dia lambatkan. Dia lambatkan sampai ketika tersisa waktu sholat di mana matahari akan tenggelam di antara dua tandu setan, maka barulah dia melaksanakan sholat asar. Setelah itu tidak lama kemudian sholat maghrib. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dan ini yang akan menjadi sesuatu bukti di dalam hadis ini, yaitu birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai amalan yang paling disukai oleh Allah setelah sholat pada waktunya. Ya kan, yang kedua itu apa? Birrul walidain. Jadi dia yang kedua. Yang pertama itu sholat tepat waktu, yang kedua adalah apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua ini adalah merupakan posisi kedua, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi ketiganya apa? Jihad fisabilillah. Padahal kita tahu jihad fisabilillah itu banyak sekali keutamaannya, tetapi ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ya, dan ini adalah merupakan dalil, bukti keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Kalau seandainya ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan albir itu, berbuat baik itu? Albir yang dimaksud di sini adalah berbuat baik kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ataupun dengan harta, semampu kita. Semampu kita. Ya, semampu kita. Kalau seandainya dengan perkataan insya Allah kita berkata dengan baik dengan mereka, perbuatan kita melakukan perbuatan yang baik kepada mereka. Kalau kita mempunyai kelebihan, berikan mereka uang kita, berikan mereka harta kita. Ya, apa yang mereka perlukan silahkan. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, kita perlu untuk senantiasa menghubungi orang tua kita. Ya, paling tidak dalam 1 minggu itu 5 kalilah kita nelpon. Ya, apalagi kalau seandainya masih dalam satu pulau yang kecil ini, Singapura, jangan sampai hanya bertemu pada waktu hari raya saja. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Bertemu dengan orang tua hanya pada waktu hari raya saja. Hal yang sangat menyedihkan itu, paling menyedihkan itu. Sudahlah Singapura yang sempit ini, tetapi bertemunya hanya pada waktu Idul Fitri saja. Dan seolah-olah itu sudah mencukupi. Tidak. Kalau paling tidak, kalau seandainya ada kesempatan, datanglah. Ya, ada kesempatan, datanglah. Berceritalah kepada mereka. Atau kalau seandainya nggak ada kesempatan, telepon. Sekarang kan ada video call apa semuanya kan. Telepon. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kemudian mohon maaf juga kalau seandainya suara belum seperti biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesehatan insyaallah. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.